Tidak ada yang siap untuk momen ini. Bahkan komentator Eropa yang sudah puluhan tahun mengamati talenta muda dunia mendadak terdiam beberapa detik. Dari mana anak ini muncul? Itu reaksi spontan begitu Veda Ega Pratama meluncur dari slipstream, mengambil sudut yang bahkan pembalap senior jarang berani coba, dan mengeksekusi salipan yang membuat satu pedok serasa membeku. Bukan karena insiden, bukan karena drama kecelakaan, tapi karena level keberanian yang nyaris tak terpikirkan pada usia semuda itu. Kita bicara tentang seorang pembalap asal Gunung Kidul yang hanya dalam satu tikungan berhasil memaksa dunia untuk memperhatikan. Dan di balik satu manuver itu ada cerita panjang, latihan brutal, tekanan mental yang menggila, rumor transfer, hingga bisikan-bisikan dari manajer tim besar yang diam-diam mulai meliriknya. Pertanyaannya sederhana namun menggigit. Apakah ini sekadar momen ajaib sesaat atau sinyal keras bahwa Indonesia baru saja melahirkan calon monster Moto3? Dan kalau benar begitu, siapa yang paling ketakutan sekarang? Tenang, ini baru permulaan, dan apa yang terjadi setelah salipan itu jauh lebih liar dari yang Anda bayangkan. Sebelum salipan itu viral di mana-mana, namanya mungkin hanya familiar bagi penggemar balap Asia Tenggara. Tapi di dunia pedok Eropa, Veda Ega Pratama sudah lama jadi bahan obrolan. Bukan cuma karena kecepatannya, tetapi cara dia mengolah tekanan, membaca lintasan, dan memaksa motor bekerja di zona yang bahkan mekanik Eropa bilang itu batas yang sangat tipis. Musim 2025 jadi bukti yang gak bisa dibantah. Veda mendoblak Red Bull Rookies Cup dengan gaya yang benar-benar berbeda dari rider Asia lainnya. Tidak ada pendekatan hati-hati, tidak ada gaya aman. Yang ada justru mental all-in yang biasanya dimiliki pembalap Latin. Para analis pun mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan pembalap Asia pertama yang benar-benar punya DNA agresif khas juara dunia? Dan ketika Honda Tim Asia mengumumkan bahwa Veda bakal naik ke Moto3 2026, banyak orang menganggap itu keputusan wajar. Tetapi setelah Mugello, tidak. Setelah Mugello, keputusan itu terlihat sebagai sebuah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Momen ketika seluruh ekosistem balap tiba-tiba sadar, anak ini bukan sekedar rookie, dia ancaman. Balapan Mugello 2025 itu awalnya tak terlihat spesial. Suhu lintasan tinggi, persaingan ketat, slipstream panjang di straight yang membuat siapapun bisa naik posisi. Tapi apa yang dilakukan Veda di lap terakhir adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap yang benar-benar tak takut kehilangan. Masuk tikungan Arabiata 2, dia justru mengambil jalur luar, jalur yang sering hanya dipakai saat latihan. Dan disitulah semuanya pecah. Lawannya yang lebih berpengalaman dipaksa melebar, lalu secara instingtif Veda menekan throttle lebih awal, memindahkan berat tubuh dan meledak keluar tikungan menuju garis finish seperti peluru. Perbedaannya hanya sepersekian detik, tetapi dampak psikologisnya raksasa. Kamera paddock menunjukkan beberapa kru chief saling pandang, bingung. Reporter Eropa bahkan menyebut aksi itu sesuatu yang tidak mungkin sampai bocah Indonesia ini melakukannya. Yang membuat dunia semakin penasaran adalah ekspresi Veda setelahnya. Bukan euforia berlebihan, bukan selebrasi liar, hanya senyum kecil seperti dia masih menyimpan banyak hal yang belum dikeluarkan. Dan di dunia balap, sikap seperti itu jauh lebih menakutkan daripada selebrasi juara manapun. Biasanya, setelah momen spektakuler, pedok akan langsung riuh. Komentator berteriak, mekanik melompat, kamera mengejar momen dramatis. Tapi setelah salipan Veda, ada sesuatu yang berbeda. Keheningan itu aneh dan justru keras. Kru tim Eropa mencoba memahami bagaimana seorang pembalap Asia Tenggara bisa membaca situasi seperti itu dalam sepersekian detik. Informasi internal kemudian bocor ke media. Beberapa analis Honda menyebut keputusan Veda mengambil jalur luar itu kemustahilan matematika. Bahkan seorang engineer KTM dilaporkan berkata,
Jika dia bisa melakukan itu di Mugello, tunggu sampai dia dapat motor dengan paket penuh Moto3. Reaksi netizen internasional pun tak kalah heboh. Cuplikan salipan itu viral di platform global. Banyak yang awalnya meremehkan Veda, akhirnya menuliskan komentar yang berubah 180 derajat. Namun yang paling menarik, para pembalap lain. Ada yang memberi selamat tulus, ada juga yang mulai terlihat waspada. Mereka sadar setiap kali nama baru dengan teknik berani seperti ini muncul, biasanya era lama akan segera bergeser. Dan Mugello menunjukkan sinyal awal pergantian generasi itu. Sebelum Mugello, Veda dianggap sebagai talenta cepat dengan masa depan cerah. Setelah Mugello, tidak lagi. Ia berubah menjadi ancaman langsung bagi siapapun di kelas Moto3 nanti. Tim, sponsor, hingga analis mulai melihat Veda bukan sekadar pembalap asal Asia yang sedang naik daun, melainkan calon superstar global. Statistik pun membelanya, konsistensi corner speed tinggi, adaptasi cepat di sirkuit Eropa, dan keberanian mengambil resiko yang terukur. Rumor pun bermunculan, ada yang bilang Chief Talent Scout Gresini memberi catatan khusus soal Veda. Bahkan, beberapa sponsor asal Eropa mulai menanyakan ketersediaannya untuk 2026 hingga 2027. Tapi dampak terbesar dari Mugello bukan kontrak atau perhatian. Dampak terbesar adalah perubahan persepsi tentang apa yang bisa dilakukan pembalap Indonesia. Satu manuver itu membuat dunia mengerti bahwa Indonesia bukan sekadar pasar besar MotoGP, tetapi juga sumber talenta yang siap naik ke puncak. Dan ketika persepsi berubah, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka otomatis. Seperti biasa di dunia balap, setiap aksi besar selalu diikuti perdebatan. Ada yang memuji keberanian Veda, ada yang mengkritik bahwa manuver itu terlalu dekat dengan batas aman. Beberapa komentator Eropa mengatakan jalur luar Mugello bukan tempat ideal untuk duel posisi, terutama di lap terakhir. Namun Stewart memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, semuanya bersih. Yang menarik adalah sudut pandang para pembalap. Beberapa merasa Veda terlalu agresif untuk level kompetisi saat itu. Tapi sebagian lain justru percaya keberaniannya adalah sesuatu yang menghidupkan kembali gaya balap lama. Era ketika pembalap bertarung tanpa rasa takut, namun tetap memahami batas mekanis motor. Di media sosial, perdebatan makin panas. Bahkan, muncul meme dan analisis frame by frame yang mencoba membuktikan bahwa manuver itu bukan keberuntungan, melainkan eksekusi presisi. Pada akhirnya, kontroversi ini justru membuat nama Veda makin besar. Tidak ada superstar yang lahir dari gaya aman. Keberanian selalu datang bersama kritik. Dan Veda sedang membuktikan bahwa ia tidak gentar menghadapi keduanya. Begitu Mugello selesai, rumor transfer mulai mengalir seperti angin kencang. Ada yang mengatakan beberapa tim Italia mulai mengumpulkan data telemetri Veda. Ada juga laporan bahwa manajer dari tim Moto3 papan atas meminta rekaman balapan lengkap hanya untuk menganalisis gaya menikungnya. Tentu saja, Honda tim Asia masih memegang kontraknya. Tetapi dunia pedok tahu, jika seorang pembalap menunjukkan potensi race winner sejak usia muda, tim-tim Eropa akan mulai mengincar jauh sebelum kontraknya selesai. Beberapa sumber mengatakan nama Veda masuk dalam daftar pemantauan Gresini Racing. Sebuah sinyal kuat bahwa karirnya berkembang jauh lebih cepat dari prediksi awal. Dan bagi pembalap muda, perhatian seperti ini biasanya menjadi indikator jelas bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Moto3 bukan lagi tujuan akhir, melainkan batu loncatan. Dan Mugello mungkin menjadi tiket menuju masa depan yang lebih tinggi, entah itu Moto2 atau bahkan MotoGP suatu hari nanti. Satu hal pasti, setelah salipan itu, tidak ada lagi tim yang berani mengabaikannya. Setinggi apapun momen Mugello, realita Moto3 tetap keras. Level kompetisi meningkat drastis, cornering lebih cepat, slipstream lebih liar, dan pembalap cenderung tidak memberi ruang sedikit pun. Veda harus menghadapi tekanan baru, bukan hanya dari lawan, tetapi dari ekspektasi publik yang kini melonjak tajam.
Banyak penggemar menganggap ia akan langsung bersinar di musim debut, padahal adaptasi Moto3 jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Motor lebih sensitif, strategi balap lebih rumit, dan lawan-lawan datang dari kultur balap yang sudah matang sejak kecil. Tapi Veda punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan, naluri petarung. Naluri ini yang membuatnya tidak mudah goyah menghadapi tantangan. Psikolog olahraga bahkan menyebutkan bahwa pembalap dengan level rasa percaya diri sejenis Veda biasanya mampu bangkit cepat setelah kegagalan. Dan jika ia berhasil menjaga fokus, Moto3 2026 bukan hanya musim adaptasi, melainkan panggung pembuktian. Salipan Mugello hanyalah teaser dari apa yang bisa terjadi ketika talenta besar bertemu motor kompetitif. Lebih dari sekadar kemenangan dramatis, perjalanan Veda membawa narasi yang jauh lebih besar, kebangkitan Indonesia di dunia balap internasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara pencinta MotoGP terbesar, tetapi jarang memiliki wakil yang benar-benar bersinar di Eropa. Momen Mugello mengubah citra itu dalam sekejap. Banyak komentator luar negeri mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai negara dengan potensi talenta yang bisa bersaing langsung dengan rider Spanyol, Italia, dan Jepang. Ini bukan hal kecil. Dalam dunia motorsport, perubahan persepsi semacam ini bisa mengubah arah investasi, struktur akademi balap, bahkan strategi tim. Veda menjadi simbol, dan simbol itu penting. Ia membuka jalan untuk generasi berikutnya. Anak-anak di berbagai daerah Indonesia kini punya sosok nyata yang bisa dijadikan standar. Dan dunia pedok, mereka akhirnya sadar, Indonesia bukan cuma melihat balapan, Indonesia bisa ikut memenangkannya. Jadi, apa arti satu salipan itu? Untuk sebagian orang, mungkin hanya momen spektakuler yang kemudian viral di media sosial. Tapi bagi dunia balap, Mugello 2025 adalah alarm keras. Alarm bahwa era baru sedang bergerak, bahwa seorang pembalap muda dari Gunung Kidul punya kemampuan memaksa rival Eropa berpikir ulang. Moto3 2026 tinggal menghitung waktu. Dan ketika musim baru dibuka, tidak ada satupun pembalap yang bisa mengabaikan kehadiran Veda. Setiap tikungan akan diperhatikan, setiap lap akan dianalisis. Karena semua orang tahu, pembalap yang berani mengambil jalur luar di Arabiata bukanlah pembalap biasa. Yang lebih menarik adalah pertanyaan ini. Jika Veda sudah membuat dunia kaget di usia semuda ini, apa yang bisa ia lakukan ketika mendapatkan motor yang jauh lebih cepat, tim yang jauh lebih matang, dan pengalaman yang baru akan terbentuk? Satu hal pasti, Mugello bukan puncak. Itu hanyalah permulaan dari kisah panjang yang akan membuat dunia balap terus menoleh ke arah Indonesia. Dan siap atau tidak, Veda akan datang.